Bab 1201. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Kaisar Iblis tercengang dan menatap kristal pasir yang dipegang suling. Itu memang harta karun yang luar biasa, dengan kekuatan yang dahsyat di dalamnya. Ini adalah harta karun yang kau menangkan dengan nyawamu. Aku tidak bisa mengambilnya, meskipun kristal pasir itu luar biasa dan mengandung kekuatan penciptaan di dalamnya. Selama kau bisa melelehkan kristal pasir itu, kau bisa memenangkan kekuatan penciptaan pasir. Tetapi semakin kau mengetahui semua ini, Kaisar Iblis tidak dapat menerima harta karun ini, karena terlalu berharga. Ini adalah kekuatan alam yang sebenarnya. Di seluruh dunia seni bela diri yang lebih rendah, berapa banyak seniman bela diri yang ingin mendapatkan kekuatan penciptaan. Lagi pula, adalah baik bagi sebagian besar seniman bela diri untuk mendapatkan kesempatan untuk melipat gandakan dunia, belum lagi kekuatan penciptaan. Jika kita bisa mendapatkan semacam kekuatan penciptaan, tidak akan sulit untuk memengaruhi alam dewa di masa depan. Sekarang, setelah Kaisar Iblis pulih dan membentuk kembali tubuhnya dari medan iblis abadi, alam telah mandek di alam dewa sejati. Era seperti itu kekurangan peluang dan harta karun seperti perang dewa iblis kuno, yang secara langsung mengarah pada fakta bahwa jalan kultivasi seni bela diri Kaisar Iblis tidak semulus perang dewa iblis kuno. Oleh karena itu, jika Kaisar Iblis ingin meningkatkan wilayah dan prestasinya, ia juga sangat membutuhkan obat harta surga dan bumi, atau kesempatan untuk melipat gandakan dunia, atau bahkan berkah alam. Mendengarkan apa yang dikatakan Kaisar Iblis, Suling tampak dingin, wajahnya menjadi serius, menatap Kaisar Iblis dengan sangat serius, dan berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa Anda tidak dapat melihat dunia luar bersamaku? Jika aku tidak mendapat manfaat dari perlindunganmu di sepanjang jalan, bagaimana aku bisa sampai pada langkah ini? Ada dua jenis kreasi di tubuhku. Tidak ada gunanya bagiku untuk menyimpan kreasi pasir. Jika aku memberikannya kepadamu, itu dapat membantumu menerobos alam surga dan Tuhan. Mengapa tidak? Bagus." Iblis tidak membuang waktu, jadi dia mengambil kristal pasir langsung dari tangan Suling, yang berisi kekuatan penciptaan sejati dan energi alami surga dan bumi. Seketika, Kaisar Iblis mengisi kristal pasir ke dalam impor, yang berisi kekuatan kristal pasir. Dalam sekejap, kristal pasir meluap dari kristal pasir dan menyebar ke organ dalam Kaisar Iblis. Ketika kamu melelehkan kristal pasir ini sepenuhnya, mudah untuk menembus alam dewa. Suling sangat gembira ketika dia melihat Kaisar Iblis menelan kristal pasir. Ketika Kaisar Iblis melangkah ke alam dewa, mereka berdua adalah seniman bela diri di alam dewa. Ketika dia menyerang pemuda tertinggi di masa depan, Suling memiliki lapisan keamanan lain. "Aku merasakan kekuatan yang kuat, mengamuk di tubuhku, sangat kuat." Kaisar Iblis mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan harta karun yang begitu kuat setelah membentuk kembali tubuhnya. Dia jelas merasa bahwa tempat yang luar biasa itu akan menerobos alam dewa. Kekuatan yang mengerikan dan agung menyapu keluar dari tubuh Kaisar Iblis dalam sekejap. "Mari kita tinggalkan kota pasir dulu." Pemimpin kota muda itu terbunuh. Pria gemuk yang dilepaskan oleh Suling pasti akan menarik banyak seniman bela diri nanti. Zilaner berkata dengan suara yang dalam. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Suling ingin membiarkan pria gemuk itu pergi dan memberitahu berita itu. Bukankah Suling benar-benar khawatir tentang balas dendam penguasa kota Sacheng? Anda tahu, pihak lain juga adalah penguasa kota, dan ada persembahan di rumah penguasa kota, dan seni bela diri teratas tidak dihitung. Suling melepaskan seseorang dan dengan sengaja meminta orang itu untuk melapor ke rumah penguasa kota Sacheng. Ini tidak diragukan lagi memprovokasi penguasa kota Sacheng. Mendengar apa yang dikatakan Zilaner, Suling dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sedikit rasa takut dan malu dalam suara Zilaner. Suling menatap Zilaner, tanpa sadar mengulurkan tangannya, langsung menyentuh bahu Zilaner, tersenyum bahagia di wajahnya, dan berkata, "Aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Tapi jangan khawatir, aku tidak bisa melakukannya tanpa keyakinan penuh. Sebenarnya, kita bisa meninggalkan kota pasir dengan tenang. Bagaimanapun, kamu telah membunuh tuan kota muda dan seniman bela diri yang datang untuk memburumu." Zilaner berbisik, sepertinya dia dianiaya, karena dia benar-benar tidak dapat memahami latihan Suling. Suling menyipitkan matanya, menatap Zilaner dengan sangat serius, dan berkata, "Itu sangat sederhana.
Sejak Shao Wuking dibunuh olehku, sebenarnya, Master Sa Cheng sudah tahu. Bagaimanapun, ada seorang pria seni bela diri yang kuat, Li Su, di sekitarnya. Li Su sangat kuat setahun yang lalu. Sekarang, setelah dunia datang, orang itu hanya akan menjadi lebih kuat. Hah, mendengar apa yang dikatakan Su Ling, Zilaner tercengang dan tampak bingung. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Su Ling. Jika penguasa Sa Cheng tahu bahwa Shao Wuking telah terbunuh sejak saat Shao Wuking dibunuh oleh Su Ling, mengapa penguasa Sa Cheng tidak muncul untuk membantu Shao Wuking membalas dendam? Bukankah penguasa Sa Cheng akan membalas dendam atas kematian Shao Wuking? Anda tahu, Shao Wuking adalah penguasa kota kecil dan orang tua anak dari penguasa Sa Cheng. Apakah penguasa Sa Cheng benar-benar dapat menanggung dendam atas pembunuhan putranya? Su Ling menatap Zilaner, dan melihat kebingungan di hati Zilaner. Dia berkata sambil tersenyum, haha, karena mereka tidak ingin membalas dendam, mereka telah menunjukkan sikap mereka. Mengenai pria gemuk itu, biarkan dia kembali dan memberitahu berita itu, hanya saja aku membunuh orang dengan pisau. Jika Tuan Sa Cheng benar-benar ingin tenang, menurutku dia harus tahu bagaimana melakukannya. Pada saat ini, Zilaner benar-benar tercengang. Dia tiba-tiba mengerti apa yang dipikirkan Su Ling, dan tiba-tiba mulai merasa bahwa anak laki-laki di depannya tidak seemosional setengah tahun yang lalu, tetapi mulai belajar berpikir dengan otaknya. Sa Cheng, rumah besar Tuan Kota. Semuanya seperti yang diharapkan Su Ling. Ketika pria gemuk, yang penuh dengan bekas luka, datang ke aula rumah Tuan Kota dan kotoran, berlutut di depan Tuan Kota Sa Cheng, Tuan Kota Sa Cheng tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan bahkan lebih sulit untuk menyembunyikan kesedihannya. Dia tahu semua yang baru saja terjadi. Tentu saja, ini termasuk, Shao Wuking dibunuh oleh Su Ling. Aku memberitahu anak itu untuk tidak membalas dendam, tetapi dia tidak mendengarkan. Sekarang, dia akhirnya dibunuh oleh Su Ling. Pemimpin kota Sa Cheng memiliki ekspresi kebencian terhadap besi tetapi tidak terhadap baja. Wajahnya marah dan sedih. Dia menepuk lututnya dengan kedua tangan dan berkata, bagaimana dia bisa memprovokasi Su Ling. Jika setahun yang lalu, dia mungkin telah membunuh Su Ling. Tapi sekarang, di seluruh level yang lebih rendah, siapa yang bisa membunuh Su Ling dalam satu kali pertarungan? Li Su, yang mengikuti di belakang pemimpin kota Sa Cheng, tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Shao Wuking tumbuh dengan matanya sendiri. Saat ini, Shao Wuking terbunuh. Dia juga sedih di dalam hatinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lao Li, lakukanlah. Penguasa kota Sa Cheng, menghela nafas, menatap pria gemuk yang berlutut di tanah dan berkata dengan lemah. Pria gemuk itu tampak kehilangan sampai kepalanya jatuh ke tanah dan darah menyembur keluar. Pria gemuk itu tidak mengerti mengapa dia mati, dan dia masih mati di tangan penguasa kotanya sendiri. Sampah ini memiliki wajah untuk kembali. Su Ling, Kaisar Iblis, dan Zilaner akhirnya meninggalkan Sa Cheng. Tidak ada yang menghentikan seluruh proses. Mengenai kediaman penguasa di Sa Cheng, dia tidak pernah mengirim siapapun untuk mengejar Su Ling. Namun, ketika Su Ling dan yang lainnya baru saja meninggalkan kota pasir dan tiba di tembok kota, Li Su tiba-tiba muncul di tembok kota. Li Su tampak tenang dan kalem. Dia hanya berdiri di tembok yang menjulang tinggi dan diam-diam memperhatikan Su Ling. Tentu saja, Su Ling memperhatikan kemunculan Li Su pada saat pertama. Berdiri di luar tembok kota, Su Ling berhenti dan menatap Li Su. Su Ling selalu memiliki beberapa senyuman di wajahnya. Ini bukan ejekan yang sarkastik, tetapi menatap Li Su dengan ekspresi penghargaan. Ya, Su Ling sangat menghargai Li Su. Alasannya sederhana. Karena ketika Su Ling pertama kali memasuki Sa Cheng, Li Su yang kuat telah memperhatikan keberadaan Su Ling. Mengenai apa yang terjadi kemudian, Shao Wuking memimpin orang-orang untuk mengepung dan mencegat Su Ling, dan kemudian Shao Wuking bertarung melawan Su Ling, termasuk pedang Su Ling untuk menghalangi Shao Wuking. Li Su tahu semua ini dengan jelas, seolah-olah dia telah menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Namun, meskipun dia melihat semua ini dengan mata kepalanya sendiri dan melihat tuan kota kecil dibunuh oleh Su Ling, Li Su tetap tidak ikut campur dalam masalah ini. Dari awal hingga akhir, Li Su mempertahankan sikap untuk tidak ikut campur, seolah-olah dia sama sekali tidak melihat pembunuhan Shao Wuking. Inilah sebabnya Su Ling mengagumi Li Su. Sebenarnya,
Kamu tidak perlu berada di sini. Suling menatap Li Su, menyipitkan mata, dan berkata sambil tersenyum. Hehe, bagaimanapun juga, mantan musuh telah tumbuh menjadi jenius seni bela diri pertama dan melangkah ke alam dewa. Itu benar-benar terpuji dan mengagumkan. Berdiri di tembok yang menjulang tinggi, Li Su tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan tenang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena tidak membunuh. Suling tersenyum dan berkata, tidak ada kebaikan, saya hanya mematuhi perintah Tuan Kota. Kata Li Su. Hah, Suling sedikit mengernyit dan berkata dengan rasa ingin tahu, apa perintah Tuan Kota? Tuan Kota tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memintaku untuk mengirimkan benda ini. Li Su menatap Suling dan berkata. Kemudian, tangan kanan Li Su membubung tinggi, diikuti oleh sebuah bungkusan hitam bundar yang dilemparkan Li Su dari tembok kota. Suling melirik bungkusan hitam itu. Kain hitam pada bungkusan itu telah lama diwarnai merah oleh darah. Bungkusan itu jatuh ke tanah dan terus menggelinding ke arah Suling hingga kepala di dalam bungkusan itu terlihat. Zilaner, yang mengikuti Suling, terkejut dan menjadi pucat. Tidak ada, Suling tanpa sadar mengulurkan tangannya, membantu Zilaner dan berkata. Seketika, Suling menatap tembok kota, saat ini sosok Li Su sudah menghilang. Dengan bantuan Suling, Zilaner berhasil menenangkan pikirannya. Tiba-tiba dia melihat kepala berdarah. Tidak ada yang bisa menahannya. Benarkah membunuhnya? Zilaner menatap kepala yang terhampar di dalam bungkusan itu, jantungnya tidak bisa berhenti berdetak beberapa kali, terkejut. Ini adalah sikap Tuan Kota Sa. Suling berkata dengan tenang, kalau tidak, dengan kekuatan Li Su, aku pasti bisa bertahan sekarang. Lalu mereka, Zilaner bertanya-tanya, jika Li Su memiliki cukup kekuatan untuk meninggalkan Suling, mengapa rumah Tuan Kota Sacheng takut pada Suling? Karena aku takut kalau-kalau. Mata Suling tiba-tiba tenggelam. Dia menatap Zilaner dengan sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam, jika aku tidak membunuhku dan lolos begitu saja, maka akhir kota Sacheng hanya bisa merujuk pada agama suci percikan. Ayo pergi. Terlepas dari ini, kita harus bergegas ke paviliun Tianji. Suling berkata dengan serius. Kemudian, Suling terus bergegas ke depan. Kaisar Iblis dan Zilaner saling memandang dan tiba-tiba melihat cahaya di mata masing-masing. Sebenarnya, kata-kata Suling benar. Mengapa kedua orang suci sebelumnya tidak ingin membunuh Suling? Tapi apa yang terjadi? Seluruh sekte suci percikan telah diwarisi selama ribuan tahun dan secara langsung ditempati oleh Suling. Di antara mereka, rumah harta karun dimiliki oleh Suling. Adapun sekte pedang surgawi, sekarang saya tidak berani memprovokasi Suling lagi karena takut membawa bencana untuk menghancurkan pintu. Tentu saja, Suling tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi sekte pedang surgawi. Bagaimanapun, Suling bukanlah pembuat onar dari awal hingga akhir. Jika bisa, Suling berharap dia dapat menghindari dunia sepanjang waktu dan berlatih sendiri. Keesokan harinya, tepat setelah fajar, Suling, Kaisar Iblis, dan Zilaner telah tiba di posisi Lihai. Lihai awalnya adalah tempat ibu kota Li berada. Karena datangnya kemakmuran, seluruh ibu kota Li hancur dan berubah menjadi lautan luas. Melihat ke arah lautan yang tak berujung, Suling, Kaisar Iblis, dan Zilaner hampir tanpa berpikir panjang, langsung menyerang sayap Xuanqi dan menuju ke Laut Li. Meskipun kekuatan Zilaner tidak lagi lemah, dia juga seorang seniman bela diri di alam Tianwu. Tidak sulit untuk menampilkan sayap gasifikasi Xuan. Selain itu, dengan restu dari Suling dan Kaisar Iblis, tidak sulit bagi Ki Gelap Zilaner untuk mendukungnya melintasi seluruh langit Lihai. Ombak yang bergulung-gulung berfluktuasi di permukaan Laut Lihai. Sinar matahari yang jatuh menembus permukaan laut. Dari waktu ke waktu, hewan-hewan laut yang besar bergulung-gulung. Namun, ketika momentum Suling terdeteksi, hewan-hewan laut yang kuat itu tidak berani muncul sama sekali. Bagaimanapun, Suling bertarung melawan Bai Yujing di langit di atas Lihai. Perang ini adalah runtuhnya langit dan bumi. Hewan-hewan laut itu merasakan kekuatan Suling dari jarak dekat. Karena itu, hampir semua hewan laut mengingat bau tubuh Suling, itulah sebabnya mereka tidak berani menyerang Suling dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa kemanapun Suling pergi, ada hewan-hewan laut yang kuat untuk dihindari. Ketika dunia datang, makhluk-makhluk yang kuat juga dibiarkan di lautan.
Saya khawatir ada hewan-hewan laut yang kuat yang berubah menjadi manusia sekarang. Sayap-sayap hitam di belakang Kaisar Iblis, seperti ternoda tinta, berkedip-kedip dengan kecemerlangan hitam di bawah sinar matahari. Dia melihat ke laut di bawah dari waktu ke waktu, dengan gelombang yang disebabkan oleh hewan-hewan laut yang bergulung-gulung, tetapi hewan-hewan laut itu tidak berani keluar dari air. Mereka jelas memiliki pengetahuan spiritual dan takut dengan kekuatan suling. Lagi pula, laut adalah asal mula kehidupan. Adalah normal untuk membiarkan makhluk spiritual lagi ketika dunia datang. Bahkan lebih alami untuk mengatakan bahwa kesempatan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Pada awalnya, kesempatan untuk memakan kembali putra percikan adalah buah koral di lihai. Wilayah laut ini begitu luas sehingga peluang yang tak terhitung jumlahnya dapat dibiarkan, di antaranya hewan laut mengambilnya. Benar-benar normal untuk menjadi manusia. Petik 2. Suling mengerutkan kening. Dia memiliki persepsi yang kuat. Secara alami, dia tahu bahwa ada banyak makhluk di wilayah laut di bawah kakinya, dan dia memiliki kecerdasan. Suling tidak ragu bahwa mungkin untuk memiliki kota bawah laut di masa depan. Ya, mendengarkan penjelasan Suling, Kaisar Iblis mengangguk. Segera, mata Kaisar Iblis tiba-tiba tenggelam, menyeka beberapa warna bermartabat di wajahnya, tanpa sadar melihat ke belakang dan berkata dengan suara yang dalam, seseorang datang. Zhao Li benar, banyak kekuatan bersatu untuk membunuh Suling. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Suling. Tetua keluarga Yuan melangkah maju dan tampak sangat bermartabat. Suling, bajingan kecil sialan itu, benar-benar membunuh seniman bela diri yang dikirim oleh keluarga Yuan untuk memperebutkan sumber daya kultivasi di Sekte Spark. Itu adalah kejahatan untuk mati. Kali ini, saudara tertua dari keluarga Yuan membawa pemimpinnya sendiri. Satu-satunya tujuannya adalah untuk membunuh Suling. Bagaimanapun, dia harus memenggal kepala Suling dan menggunakan kepala dan darahnya untuk menghapus penghinaan yang diderita oleh keluarga Yuan dan mengorbankan jiwa keluarga Yuan yang telah meninggal. Hehe, Jiang Wuheng, kamu dipenuhi dengan kemarahan yang benar. 3 tetua keluarga Ji meninggal dengan menyedihkan di tangan Suling, tetapi mereka tidak semarah kamu. Pada saat ini, tetua keluarga Ji juga berdiri, dengan sedikit sarkasme menghina di wajahnya, dengan sengaja mengejek tetua keluarga Jiang dan berkata, Ji Tianchang, jangan bicara omong kosong lagi. Keluarga Jimu bukan hanya 3 tetua yang tewas, tetapi juga putri dari tuan keluarga Jimu tewas mengenaskan di tangan Suling. Mata Jiang Wuheng tiba-tiba tenggelam. Meskipun dia sudah tua, hatinya tidak tenang. Ketika dia mendengar sarkasme Ji Tianchang, bagaimana mungkin Jiang Wuheng bisa menahan nada ini dan membalas dengan keras. Kau, mendengar apa yang dikatakan Jiang Wuheng, Ji Tianchang langsung menjadi marah. Dia menatap mata Jiang Wuheng dan berkata dengan suara yang dalam, biarkan saja kau terus bersikap sombong untuk sementara waktu. Setelah aku memenggal kepala Suling, semua orang akan tetap tahu siapa yang sebenarnya kuat. Dengan kungfumu yang buruk, aku juga ingin membunuh Suling. Aku benar-benar takut kau akan memukul anjing itu dengan roti daging. Tidak akan ada balasan. Jiang Wuheng mencibir dengan nada menghina. Mari kita mengandalkan kemampuan kita. Ji Tianchang mendengus dingin. Dia sangat marah. Dia menatap Jiang Wuheng dengan marah dan memarahi. Sebenarnya, meskipun pasukan utama bergabung untuk membunuh Suling, pada kenyataannya, pasukan utama masih tidak setuju dari lubuk hati mereka. Alasannya sederhana. Tubuh Suling memiliki 2 jenis ciptaan, yang hampir terkenal. Setelah membunuh Suling, ciptaan dalam tubuh Suling akan terpisah dari tubuh Suling. Lalu, siapa yang bisa mendapatkan 2 ciptaan yang ada di tubuh Suling? Jika itu adalah harta karun biasa, banyak seniman bela diri mungkin saling menyerah, tetapi ini adalah keberuntungan. Harta karun yang jauh lebih kuat daripada peluang dunia, jika dapat diciptakan, itu benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan alam dan kultivasi Anda. Siapa yang akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Tidak ada yang akan menutup mata terhadap alam. Kecuali jika pria itu buta. Semua orang bergantung pada kemampuannya. Siapapun yang dapat membunuh Suling dan mengambil keberuntungan dalam tubuh Suling, maka keberuntungan itu milik siapa. Begitu keberuntungan jatuh ke tangan orang lain, dia tidak dapat bersaing lagi. Jiang Wuheng tampak sangat serius, menatap banyak seniman bela diri dan berteriak. Bagus, hampir tanpa berpikir, banyak seniman bela diri mengangguk. Ini tidak diragukan lagi adalah cara terbaik.
Mereka yang dapat hidup di dalamnya. Suling, siapa yang tidak menginginkan sifat tak terkalahkan dalam diri Suling? Suling berdiri di kejauhan dan mendengarkan kata-kata banyak seniman bela diri. Sekarang mereka hanya berjarak beberapa ratus meter. Oleh karena itu, Suling dapat mendengar apa yang dikatakan para seniman bela diri itu dengan jelas. Mendengar bahwa para seniman bela diri itu mulai merencanakan bagaimana membagi keberuntungan dalam diri Suling, Suling tidak dapat menahan senyum pahit. Tampaknya orang-orang ini memperlakukannya seperti kura-kura dalam toples tanpa melawan. Itu konyol. Sebenarnya, kalian dapat mengambilnya kembali dan mendiskusikan bagaimana membagi dua ciptaan dalam tubuhku. Bagaimanapun, aku masih hidup dan sehat, bukan? Suling menatap para seniman bela diri yang sedang berdebat sengit dan mengingatkan mereka dengan senyum pahit. Banyak seniman bela diri tiba-tiba terbangun dan tanpa sadar menatap Suling. Mata mereka menjadi semakin tajam dan acuh tak acuh. Tampaknya Suling tidak punya tempat untuk melarikan diri bagi mereka. Ayo bunuh Suling. Jiang Wuheng tahu masalahnya sekarang. Suling benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri, tetapi keberuntungan masih ada di tubuh Suling saat ini. Kita harus mulai dulu. Dan, menurut perjanjian tadi, begitu keberuntungan di tubuh Suling jatuh ke tangan pejuang lain, penonton tidak dapat terus bersaing untuk mendapatkan keberuntungan. Penyamaran ini meningkatkan kesulitan bersaing secara alami. 20 seniman bela diri yang mengikuti Jiang Wuheng sangat bersemangat setelah menerima perintah Jiang Wuheng. Sebagai anak-anak dari keluarga kuno, mereka telah mendengar nama Suling, tetapi mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk melawan Suling. Dunia luar selalu menyebut Suling sebagai jenius seni bela diri pertama di alam bawah, yang membuat banyak talenta muda di keluarga Yuan ingin bersaing dengan Suling. Perang. Dalam sekejap, ke-20 seniman bela diri dari keluarga Yuan mengalami guncangan fisik yang hebat, termasuk banyak dari generasi muda. Namun, pencapaian kultivasi alam mereka tidak dapat diremehkan. Mereka sudah menjadi seniman bela diri yang telah mencapai alam dewa sejati, dan beberapa telah mencapai alam dewa sejati tingkat tinggi, dengan prospek yang tak terbatas. Orang ini terluka parah tak lama setelah perang. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk membunuhnya. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Jiang Wuheng berteriak. Mendengar perkataan Jiang Wuheng, 20 pendekar yang bergegas menghampiri Suling semakin bersemangat. Mereka adalah pendekar di alam dewa sejati. Bahkan jika Suling mencapai alam dewa surga, kekuatan Suling melemah secara serius setelah peperangan ini, yang menyebabkan kekuatan Suling. Sekarang yang tersisa hanyalah alam dewa sejati. Terlebih lagi, pertempuran Suling sebelumnya dengan surga sihir melepaskan kekuatan alam dewa yang dahsyat, menyentuh hukum langit dan bumi, dan menyebabkan sanksi dalam rantai hukum, yang membuat Suling tidak berani menggunakan kekuatan alam dewa sekarang. Dengan kata lain, Suling sekarang hanya dapat mengerahkan kekuatan 9 puncak alam Zen-Sen paling banyak. Dengan tingkat kekuatan ini, 20 seniman bela diri mereka memiliki kekuatan perang. Pada jarak 100 meter, dalam sekejap, 20 seniman bela diri langsung membunuh Suling, mereka semua melakukan yang terbaik, dan kekuatan mereka yang kuat berkumpul bersama, yang secara langsung menyebabkan getaran ruang di sekitarnya. Bo-bo-bo. Suara keras ruang bergetar terus-menerus terdengar, dan kekuatan yang kuat dan mendominasi langsung dihancurkan ke Suling oleh 20 seniman bela diri seperti pelangi. Suling tidak bersembunyi, alisnya bergetar, beberapa rambut dingin muncul di bagian bawah. Matanya, dia meledak dan berteriak, "Purgatory Kirin." Untuk sesaat, api hitam menyapu tubuh Suling dan melilit tubuh binatang buas unicorn yang besar di belakang tubuh Suling. Raungan, Purgatory Kirin, seperti memanjat keluar dari neraka, memancarkan momentum yang ganas dan tak terkalahkan dan bergegas menuju kekuatan yang dihancurkan oleh 20 seniman bela diri. Boom! Kedua kekuatan itu segera saling berhadapan, dan ledakan yang kuat menyebar. Gempa susulan yang kuat datang dari segala arah. Satu demi satu, gelombang udara bergulung gelisah di angkasa dan berdampak parah pada tubuh Suling. Pop, dengan suara keras, Suling terkena gelombang udara dan menghantam permukaan laut lihai dengan parah. Puff. Saat itu, Suling menyemburkan darah dari mulutnya. Seluruh tubuhnya terhempas ke laut. Saat itu, permukaan laut lihai mengeras dan sekeras batu. Punggung Suling menghantam laut dan otot serta tulangnya, berbunyi klik, seperti hancur berkeping-keping. Suling dengan cepat menyeka darah di sudut mulutnya dan berguling ke samping tanpa sadar. Di sepanjang laut,
pakaian Suling basah oleh ombak. Hampir pada saat tubuh Suling baru saja berguling, 20 seniman bela diri dari keluarga Yuan yang melayang di udara kembali dengan kejam mencoba membunuh Suling secara langsung. Melalui tabrakan tadi, 20 pejuang itu dengan jelas menyadari bahwa Suling tidak cukup kuat dan sama sekali bukan musuh mereka. Ayo bertarung bersama dan bunuh dia. 20 pejuang itu saling memandang. Ketika gelombang kejut kekuatan itu menimpa mereka, itu tidak berdampak banyak pada mereka, tetapi langsung menendang Suling keluar, yang cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan Suling melemah. Manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia. Ini tidak diragukan lagi adalah cara terbaik. Ketika Ji Tianchang melihat 20 seniman bela diri yang dikirim oleh keluarga Jiang, dia tampaknya telah memukuli Suling dengan keras. Dia sangat bersemangat dalam hatinya. Suling benar-benar jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tidakkah kamu terburu-buru? Ketika keluarga Jiang membunuh Suling dan mengambil 2 jenis keberuntungan itu, keluarga Ji kita sama saja dengan datang dengan sia-sia. Ji Tianchang berteriak dengan marah. Para seniman bela diri yang mengikuti Ji Tianchang juga bereaksi dan bergegas ke Suling. Tidak diragukan lagi bahwa bagi para pejuang ini, Suling adalah domba gemuk yang harus disembelih. Selama kamu dapat membunuh Suling, kamu bisa mendapatkan harta karun pada Suling. Kamu tahu, Suling dapat menjadi jenius seni bela diri pertama di tingkat berikutnya, yang berarti bahwa ada banyak harta karun pada Suling. Selain itu, perlu dicatat bahwa belum lama ini, Suling mendapatkan rumah harta karun dari agama suci percikan, di antaranya ada banyak metode dan obat-obatan harta karun, yang semuanya harus jatuh ke tangan Suling sekarang. Bunuh Suling. Semua harta karun tersedia dengan mudah. Memikirkan hal ini dalam hati, banyak seniman bela diri yang bergegas ke Suling menunjukkan ekspresi gembira. Nyawa Suling sekarang lebih berharga daripada harta orang bijak. Bunuh. Hampir semua seniman bela diri bergegas menuju Suling. Pertempuran mengejar Suling berubah menjadi pertarungan besar antara seniman bela diri. Ratusan seniman bela diri berkumpul di atas wilayah Laut Lihai. Saat ini, tubuh Suling bergerak mendekati laut yang menempel di Lihai. Mereka bergegas mengejar Suling dan terus menembaki Suling, mencoba mengambil kesempatan untuk membunuh Suling. Suling bagaikan seekor domba gemuk yang menunggu untuk disembelih. Dia hanya bisa berlarian di dalam kandang. Terlalu banyak petarung di seberang lautan yang menginginkan nyawanya, yang membuatnya tidak berani berhenti sama sekali. Sebab, selama dia bertahan sedikit saja, dia akan langsung terkena serangan para petarung itu. Mengerikan, tepat saat Suling baru saja tenang, sebuah lubang laut yang besar meledak dalam sekejap, dan pusaran tajam muncul, yang sangat menakutkan. Jika Suling tidak menghindar tepat waktu, saya khawatir kekuatan dahsyat itu bisa mengenai Suling lagi. Anda tahu, cedera tubuh Suling sudah sangat serius. Tulang-tulangnya terus bergetar, dan garis-garis emas yang terukir di tulang-tulangnya juga memancarkan cahaya, yang tidak diragukan lagi adalah penggunaan kekuatan penciptaan oleh Suling. Namun meskipun demikian, sulit untuk menutupi cedera serius Suling. Secara khusus, penggunaan kekuatan alam oleh Suling secara langsung menyebabkan runtuhnya cedera fisiknya. Lubang darah yang ditinggalkan oleh perang sebelumnya dengan Mortian bahkan lebih retak, mengalirkan darah merah dan mewarnai pakaiannya menjadi merah lagi. Kondisi fisik seperti ini, jika itu adalah seniman bela diri biasa, akan sulit untuk didukung dan tidak dapat menanggungnya sama sekali. Tetapi Suling terus mendukung pertempuran dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Orang ini melambat. Lihat, pakaiannya telah diwarnai merah oleh darah. Dia tidak bisa melarikan diri. Seorang seniman bela diri muda sangat bersemangat. Dia memburu Suling sendiri. Itu adalah kehormatan yang luar biasa. Suling selalu disebut sebagai jenius seni bela diri pertama. Mampu membunuhnya secara langsung juga merupakan bukti kekuatannya sendiri. Mendengar apa yang dikatakan seniman bela diri itu, seniman bela diri lainnya juga fokus pada Suling. Mereka benar-benar menemukan bahwa pakaian Suling berwarna merah dan basah oleh darah. Jelas bahwa luka di tubuhnya retak. Selain itu, kecepatan bergerak Suling saat ini jauh lebih lambat dari sebelumnya, yang membuktikan hal ini. Suling, aku sekarat. Semuanya, seperti yang diharapkan banyak seniman bela diri, cedera Suling semakin meningkat karena konsumsi daya yang terus-menerus di tubuhnya, yang membuat Suling benar-benar tidak dapat bertahan. Bahkan jika Suling dengan paksa menekan darah yang mengalir di tubuhnya, sejumlah besar darah masih keluar dari sudut mulutnya, yang bahkan lebih mengerikan.
Cahaya yang dipancarkan oleh pola susunan yang terukir pada tulang-tulang di tubuh secara bertahap memudar, dan cedera yang awalnya tertinggal di tubuh menjadi semakin serius. Mata Suling penuh dengan darah. Dia menatap dingin pada para seniman bela diri yang masih mengejarnya. Saat ini, mengejarnya seperti berevolusi menjadi permainan kucing dan tikus, yang membuatnya sedikit marah. Sebagai jenius seni bela diri tingkat rendah pertama, Suling pernah terluka dan dikejar, tetapi apakah dia pernah diejek dan dikejar seperti hari ini? Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu di punggung. Suling sangat marah dan berkata dengan marah. Seketika, mata Suling tiba-tiba tenggelam, dan warna dingin yang tak berujung muncul di bagian bawah matanya. Seketika, kekuatan Suling melonjak beberapa kali lipat. Kecepatan Suling melonjak hingga ekstrim pada saat itu. Banyak seniman bela diri yang tenggelam dalam permainan bercanda mengejar Suling bahkan tidak menyadari apa yang terjadi. Salah satu dari mereka hanya mendengar ledakan keras, dan kepalanya menghilang seketika, hanya menyisakan lehernya yang telanjang dan darah yang mengalir. Sebaliknya, Suling memegang kepala berdarah di tangannya. Banyak seniman bela diri terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Sialan, bahkan saat ini, apakah orang ini masih memiliki kekuatan yang begitu besar? Tidak mungkin, tidak mungkin. Suling hanya bisa menjadi ujung dari busur silang yang kuat. Banyak seniman bela diri memandang Suling, yang sangat malu saat itu. Pakaian Suling merah dan berlumuran darah, dan wajahnya pucat. Dalam kondisi ini, dia masih bisa membunuh seorang seniman bela diri di alam dewa sejati, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Suling di puncaknya. Ayo, bahkan jika Suling akan mati, aku harus membunuhmu dan membiarkan kalian semut dan tikus mengambil punggungku. Suling meraung, kuat dan sombong. Tetapi pada saat ini, sebelum Suling menyadarinya, pedang panjang setipis perak, menusuk dada Suling. Aku ingin membalaskan dendam pamanku. Suling, kamu pantas mendapatkannya. Saya tidak tahu kapan sosok Zhao Li tiba-tiba muncul di belakang Suling. Pedang perak tipis itu dapat dikatakan tak terkalahkan dan langsung menembus tulang dada Suling. Dada Suling tertusuk, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan langsung mengguncang Zhao Li beberapa meter jauhnya, membuat wajah Zhao Li biru dan ungu, dan darah di dadanya mengalir. Setelah membuka Zhao Li Zhen, Suling tiba-tiba berbalik, menatap Zhao Li dengan mata sedih, dan berkata dengan dingin, "Aku, Suling, yang menuliskan catatan keluarga Zhao. Nanti, aku akan menemukan keluarga Zhao dan menghitungnya. Sedangkan untukmu, aku mengingat semuanya." Suling tertawa. Setelah mengatakan ini, dia jatuh ke belakang dan langsung jatuh ke Laut Li yang tak berujung. Segera setelah itu, permukaan Laut Li yang berwarna merah darah muncul dan bergulung bersama ombak. Sedangkan Suling, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati ketika dia menghilang ke dalam jurang lihai, wilayah laut terluas di seluruh dataran rendah setelah kedatangan Fan Xi. Hampir semua orang yang mengenal lihai tahu bahwa wilayah laut ini dalam dan tak berdasar. Selain itu, ada hewan laut yang kuat di wilayah laut dalam lihai. Sebelumnya, untuk bersaing memperebutkan buah karang, beberapa kekuatan besar telah memasuki kedalaman laut lihai dan melukai beberapa orang. Anda tahu, saat itu, bahkan mereka yang memasuki kedalaman laut lihai, sulit untuk mengambil setengah keuntungan. Karena ada hewan laut yang sangat kuat di lihai, beberapa di antaranya telah lama berubah menjadi dewasa, memiliki kecerdasan manusia, berpikir dan hidup seperti manusia. Sialan, tidak bisakah kau membiarkan bajingan kecil ini melarikan diri? Banyak seniman bela diri sangat marah. Jelas bahwa mereka akan membunuh Suling sekarang. Pedang perak Zhao Li menembus dada Suling dan membunuh Suling. Tetapi siapa yang bisa menduga bahwa Suling memilih untuk melompat ke laut? Laut Li tidak memiliki dasar, dan ada binatang buas laut dalam yang duduk di kursi. Jika mereka memasukinya dengan gegabah, mereka pasti akan mati. Dalam situasi ini, banyak pendekar tidak berani masuk ke dasar laut dan terus mengejar Suling. Apakah bebek rebus itu membiarkannya kabur begitu saja? Jiang Wuheng mengerutkan kening, wajahnya pucat pasi, dan dia juga sangat marah. Dia menatap banyak pendekar dengan mata sedih. Dia ingin langsung terjun ke lihai seperti Suling, tetapi dia khawatir begitu dia masuk ke lihai, dia akan diserang oleh binatang laut. Saat itu, akan sulit untuk mundur. Lagi pula, makhluk di laut sama sekali tidak baik. Hehe, kalian bisa kembali dan merayakannya.
Su Ling sudah pasti akan mati. Tiba-tiba, ketika banyak pendekar mulai khawatir tidak akan bisa membunuh Su Ling, Zhao Li, yang memegang pedang panjang perak di tangannya, langsung mencibir. Banyak pendekar tercengang. Tanpa sadar, mereka menatap Zhao Li dan berkata dengan heran, apa maksud perkataan Zhao Shaosu? Jiang Wuheng dan Ji Tianchang juga tampak bingung, mengerutkan kening dan menatap Zhao Li dengan tatapan serius. Dalam situasi ini, Su Ling melarikan diri ke Lihai. Tidak ada yang tahu hidup atau matinya. Selama seseorang tidak menemukan tubuh Su Ling, tidak dapat dipastikan bahwa Su Ling terbunuh. Zhao Li, menurutmu mengapa Su Ling akan mati? Melihat keraguan banyak seniman bela diri, Zhao Li berpura-pura misterius, beberapa berpura-pura mencibir, dan berkata dengan tenang, lihatlah pedang panjang perak di tanganku. Hah, mendengar ini, semua orang terkejut dan menatap pedang perak di tangan Zhao Li. Pedang ini setipis perak, sangat tajam dan tak terkalahkan. Ini benar-benar pedang harta karun. Namun, aku khawatir bahkan pedang harta karun tidak dapat membunuh Su Ling dengan satu pedang. Ya, jika kau ingin membunuh Su Ling, kau tidak bisa melakukannya dengan satu pedang. Dua orang suci sebelumnya melakukan segala cara untuk membunuh Su Ling. Ada banyak luka pedang pada Su Ling, tetapi bukankah Su Ling akhirnya terbunuh? Petik 2. Itu benar, tidak mungkin membunuh Su Ling dengan satu pedang. Banyak seniman bela diri menatap pedang panjang perak di tangan Zhao Li untuk waktu yang lama, tetapi mereka tetap tidak melihat sesuatu yang misterius. Sampai seorang seniman bela diri tiba-tiba berseru, pedang panjang perak itu dilapisi dengan racun yang sangat tinggi. Badan pedang itu berwarna hitam. Ya, itu sangat beracun. Zhao Lixin tersenyum, menatap seniman bela diri di sekitarnya dengan sedih, dan berkata dengan suara yang kental, aku melukis bubuk pembunuh abadi pada pedang panjang perak itu. Apa, itu sebenarnya bubuk pembunuh abadi? Bukankah racun ini sudah lama hilang? Serbuk pembunuh abadi hampir menjadi kutukan bagi seni bela diri. Orang-orang seni bela diri memakan bubuk pembunuh abadi secara tidak sengaja. Bahkan orang-orang seni bela diri yang paling kuat pun akan mati dalam waktu 3 hari. Racun semacam ini digunakan untuk melawan orang-orang kuat dari keluarga iblis selama perang Dewa Iblis kuno. Konon, racun itu sudah lama hilang. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul? Pada saat ini, mereka semua terkejut. Mereka semua mengetahui tentang reputasi bubuk pembunuh abadi dalam buku-buku kuno, tetapi terlebih lagi, mereka menjadi semakin sadar bahwa begitu obat yang sangat beracun ini mengalir di antara seniman bela diri dan digunakan untuk menghadapi seniman bela diri papan atas, pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bagaimanapun, bahkan jika kekuatannya kuat, begitu Anda terbunuh oleh bubuk pembunuh abadi, Anda harus mati. Secara kebetulan, ayah saya mendapatkan formula bubuk pembunuh abadi. Meskipun bubuk sangat beracun yang dioleskan pada pedang panjang perak bukanlah bubuk pembunuh abadi yang lengkap, efeknya hampir sama. Sangat mudah untuk meracuni seorang prajurit di alam dewa sejati. Su Ling hanyalah alam dewa, dan pasti sulit untuk lolos dari kematian. Zhao Li menyipitkan matanya, menggambarkan beberapa senyum dingin di sudut mulutnya, dan berkata dengan suara yang dalam, jadi kamu bisa kembali untuk merayakannya. Meskipun kita tidak bisa mendapatkan harta karun dari Su Ling harus mati. Aku bisa menjamin itu. Bagus, bagus. Mendengarkan apa yang dikatakan Zhao Li, Jiang Wuheng sangat bersemangat. Sebagai tetua keluarga Yuan, dia hanya punya satu tujuan untuk bertarung kali ini, yaitu membunuh Su Ling. Adapun 2 keberuntungan Su Ling, jika kamu bisa mendapatkannya, itu pasti yang terbaik. Tetapi jika kamu tidak bisa mendapatkannya, membunuh Su Ling saja adalah hal yang baik. Suasana hati Ji Tianchang saat ini mirip dengan Jiang Wuheng. Selama dia bisa membunuh Su Ling, apakah dia bisa mendapatkan harta karun itu pada Su Ling tidak lagi penting. Semuanya berhamburan. Ji Tianchang bersorak. Kemudian, Ji Tianchang memimpin para prajurit keluarga Ji untuk pergi. Kali ini, tugas membunuh Su Ling telah berhasil diselesaikan. Para seniman bela diri lainnya juga pergi satu demi satu. Sesaat kemudian, seluruh Lihai kosong. Setelah jatuh ke wilayah Laut Lihai, Su Ling, yang dipenuhi bekas luka, telah kehilangan kesadaran karena cedera fisiknya yang serius. Tubuh Su Ling secara bertahap tenggelam ke laut dalam, dan sejumlah besar hewan laut gila bergegas menuju tubuh Su Ling. Hewan-hewan laut ini telah hidup di Lihai sejak mereka muncul di Lihai. Oleh karena itu,
hewan-hewan laut ini hampir menjadi yang pertama mendapatkan kesempatan. Orang ini dipukuli dengan sangat parah. Apakah dia seharusnya mati? Otot dan tulangnya patah, dia hitam dan biru, dan darahnya terus mengalir keluar. Jika dia tidak mati dengan cara ini, itu terlalu memberontak. Kuda laut besar, setengah membungkuk dan berukuran hingga 34 meter, berenang di sekitar suling yang tidak sadarkan diri. Ini adalah wilayah laut sedalam 1000 meter, dengan makhluk bawah laut yang aneh. Kita sebaiknya segera keluar dari sini. Orang ini punya harta yang banyak. Nanti, aku khawatir Raja Hiu dan Raja Jiao akan datang. Jangan ganggu kami. Seekor ikan pipih, melontarkan kata-kata orang, tubuhnya yang gugup terus-menerus gemetar, buru-buru memberi nasihat. Mendengar ini, ikan-ikan yang berkumpul di sekitarnya dengan cepat berenang ke segala arah, tetapi mereka tidak berani berkumpul di samping tubuh suling. Bagaimanapun, sejak munculnya dunia yang makmur, tatanan yang sesuai telah ditetapkan di dasar laut, yang juga terbagi menjadi yang kuat dan yang lemah. Beberapa hewan laut yang kuat, memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan dunia, menerobos alam dewa virtual, bahkan alam dewa yang sebenarnya. Kekuatan mereka sangat kuat, merekalah yang menguasai wilayah laut ini. Di antara mereka, baik Raja Hiu maupun Raja Jiao, serta beberapa hewan laut kuat lainnya, membagi wilayah laut dan mendominasi laut seperti prajurit manusia yang menduduki gunung sebagai raja. Tunggu sampai banyak gerombolan ikan berpencar ke segala arah. Seekor hiu kepala harimau besar dengan panjang lebih dari 10 meter berenang ke arah suling dengan kecepatan yang dahsyat, memamerkan giginya dan mengeluarkan bau darah yang kuat. Dengan hiu kepala harimau besar yang berenang, ia mengangkat lapisan-lapisan ombak yang megah. Tak lama kemudian, hiu kepala harimau itu mendatangi tubuh suling dan mengendus bau suling dengan lubang hidungnya. Pada saat berikutnya, pusaran kecil muncul. Hiu kepala harimau besar itu tiba-tiba berubah menjadi seorang pria. Dia sangat besar dan tinggi. Dia menatap suling yang tidak sadarkan diri di laut dalam dan sedikit mengernyit. Hiu ini adalah Raja Hiu. Tidak diragukan lagi, berkat kesempatan setelah kedatangan dunia yang banyak, Raja Hiu berhasil melangkah ke alam dewa sejati dan sangat kuat. Dia juga menduduki satu sisi laut di lihai dan menjadi raja. Raja Hiu itu mengerutkan kening, menatap tubuh suling dan berkata, apakah ini orang kuat? Ada dua kekuatan yang tidak diketahui di tubuhnya. Kecepatannya tertahan dan alamnya tidak diketahui. Berkat banyaknya kesempatan, Raja Hiu telah lama memiliki pengetahuan spiritual dan kemampuan untuk berubah menjadi orang dewasa, tetapi dia tidak pernah meninggalkan lihai. Oleh karena itu, pemahaman tentang pejuang eksternal terbatas pada mereka yang jatuh ke Laut Li. Namun, hewan laut di lihai selalu berselisih dengan dunia luar. Prajurit eksternal pernah memasuki lihai untuk bersaing memperebutkan kesempatan. Oleh karena itu, hewan laut di lihai berperang dengan prajurit manusia. Meskipun situasinya cenderung stabil, kebencian antara hewan laut dan prajurit manusia belum terselesaikan. Melihat tubuh suling, Raja Hiu samar-samar dapat merasakan bahwa ada energi yang kuat dan mendominasi di tubuh suling. Bagaimanapun, Raja Hiu adalah seekor hewan. Dia memiliki intuisi yang buruk dan dapat dengan jelas melihat keberadaan yang kuat. Sayangnya, suling sekarang terluka parah, yang membuat Raja Hiu tidak dapat menilai seberapa kuat suling. Tapi, Raja Hiu samar-samar dapat merasakan bahwa suling adalah pria kuat yang mengerikan, setidaknya lebih kuat darinya. Ruang untuk satu orang yang begitu kuat dan sombong akan sangat terluka. Dia begitu murni dan suci sehingga daging dan darah adalah esensi dari semuanya. Jika aku bisa menelannya, aku mungkin melangkah ke alam makhluk surgawi. Saat itu, akan ada tempat bagiku untuk bersaing di dunia. Mata Raja Hiu setajam pisau dan menatap dingin ke arah suling yang tidak sadarkan diri. Kemudian, mata Raja Hiu tiba-tiba tenggelam dan mengunci tubuh suling dengan tangannya. Kepala manusia aslinya berubah menjadi hiu kepala harimau lagi. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan mencabik suling. Gigi-gigi di mulut Raja Hiu setajam prisma, dan dapat dibagi menjadi batu-batu retak emas. Jika Anda menggigit tubuh suling, suling akan digigit dan terbelah dalam sekejap meskipun kekuatan fisiknya kuat. Namun, ketika gigi-gigi tajam Raja Hiu hendak menggigit tubuh suling, mereka hanya mendengar suara keras, menggulung ombak kasar dan menghantam tubuh Raja Hiu dengan keras. Anda tahu, Raja Hiu sekarang dalam bentuk setengah manusia dan setengah binatang.
Seluruh orang itu dihantam oleh gelombang yang mengerikan ini dan terbang puluhan meter jauhnya. Pada saat Raja Hiu itu tertabrak dan terbang keluar, ekor hitam setebal mangkuk menghantam Su Ling dalam sekejap. Ekor itu, seperti mencari bulan di dasar laut, langsung menggulung tubuh Su Ling. Raja Hiu, tidak masuk akal bagimu untuk ingin makan makanan lezat seperti itu sendirian. Raungan yang menggetarkan meraung ke arah Raja Hiu. Ikuti dengan saksama, di hadapan Raja Hiu, ada seekor ular piton hitam dengan panjang puluhan meter. Di kepala ular piton itu, ada dua sisik hitam seukuran telapak tangan. Sisik-sisik tajam itu ada di sekujur tubuh ular piton itu, berkilauan dengan kecemerlangan hitam pekat. Ular boa berenang di laut dalam, menyebabkan pusaran besar dan gelombang kasar di daerah ini. Sepasang pupil ular itu, seukuran lentera, berbentuk segitiga, yang sangat menakutkan. Jiao Wang, aku menemukan orang ini lebih dulu. Apakah terlalu jahat bagimu untuk melakukannya? Raja Hiu itu sangat marah, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia menatap ular piton hitam besar itu dan berteriak dengan marah. Energi yang dipancarkan oleh orang ini begitu murni sehingga mereka yang bisa hidup di dalamnya. Ular piton hitam itu tanpa sadar mengencangkan ekornya dan membungkus Su Ling di dalamnya. Tidak mudah untuk mendapatkan makanan lezat seperti Su Ling yang mengandung kekuatan tak terbatas. Selama ditelan dan diserap, Jiao Wang yakin bahwa dia benar-benar dapat berubah menjadi naga dan menyerang naga sungguhan di masa depan. Kamu ingin mati? Raja Hiu itu berteriak dengan marah dan berubah menjadi hiu berkepala harimau. Dengan kecepatan tinggi, dia mencabik ular piton hitam itu. Belum tentu siapa yang akan mati. Aku sudah lama ingin membersihkanmu. Raja Jiao mendengus dingin. Pupil ular dari hantu dalam itu terkunci pada Raja Hiu yang menyerangnya, dan berkata dengan dingin. Boom! Pada saat berikutnya, Raja Hiu dan Raja Jiao terjerat. Kedua hewan laut di Zhensheng itu dengan panik bertabrakan satu sama lain dan mencoba untuk saling membunuh. Energi yang mendominasi menyebar di sekitar wilayah laut, dan gelombang di sekitarnya bergulung, yang sangat menakutkan. Raja Jiao mengembuskan napas dalam mulutnya. Begitu tubuhnya yang besar terlempar keluar, ia dapat mengangkat ombak di langit. Raja Hiu meraung. Mengandalkan giginya yang tajam, begitu jatuh di tubuh Raja Jiao, ia dapat langsung mencabik tubuh Raja Jiao. Perang antar hewan laut seringkali paling nyata dan langsung. Tidak banyak trik sulap mewah untuk menyerang, juga tidak bergantung pada alat harta karun apapun. Mereka hanya bertarung telanjang, saling bertabrakan, dan mencoba saling membunuh. Lelah bertarung dengan Raja Hiu, Raja Jiao mengendurkan ekornya, dan Su Ling yang tidak sadarkan diri jatuh ke laut. Dipengaruhi oleh sisa kekuatan Raja Hiu dan Raja Jiao, Su Ling perlahan membuka matanya dan langsung terbangun. Su Ling batuk beberapa kali, dan beberapa jejak darah mengalir keluar dari mulutnya. Ia melihat segala sesuatu di sekitarnya, yang mencerminkan bahwa ia sekarang berada di wilayah laut dalam. Ini dasar laut lihai. Su Ling gemetar dan mengerutkan kening. Dia mengeluarkan obat berharga dari cincin itu dan mengisinya. Luka-luka yang ditinggalkan oleh pertempuran berturut-turut menjadi semakin serius, yang membuat Su Ling sulit untuk bertahan. Jika dia tidak mengandalkan langit dan bumi di tubuhnya untuk terus-menerus mengirimkan ki misterius ke tubuhnya, saya khawatir Su Ling tidak akan mampu bertahan. Setelah meminum obat berharga itu, Su Ling merasa lega dan menyeka darah di sudut mulutnya. Namun saat itu, dengan suara keras, tubuh besar Raja Jiao menghantam Su Ling karena serangan Raja Hiu. Su Ling tiba-tiba menjadi hitam, hampir tanpa berpikir. Tanpa sadar, dia memukul bayangan gelap itu dengan tinjunya. Satu pukulan keluar, raung. Kirin meraung, dan kemudian kirin api mencabik-cabik tubuh bayangan itu. Ah! Jeritan melengking tiba-tiba terdengar. Jeritan itu keluar dari mulut Jiao Wang. Jiao Wang sama sekali tidak menyadari kebangkitan Su Ling. Dia tidak menyadari bahwa tinju Su Ling jatuh padanya dan langsung meledakkan tubuh ularnya, bagian kedua tubuhnya hancur oleh tinju Su Ling. Raja Jiao sangat kesakitan. Dua taring hitam di mulutnya terlihat. Tubuh ular besar itu bergetar hebat di laut. Darah menyembur keluar dari lukanya dan mewarnai laut di sekitarnya menjadi merah. Raja Hiu juga gemetar dalam hatinya dan tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Meskipun dia baru saja mengguncang tubuh ular Raja Naga, pemandangan di depannya adalah bagian bawah tubuh ular Raja Naga langsung berdarah, dan seluruh bagian tubuhnya langsung hancur.
Itu berdarah dan kejam, yang bukan hal yang bisa dia lakukan. Apa yang terjadi? Raja Hiu tampak kosong. Seluruh orang itu tertegun dan menatap Raja Jiao dengan heran. Tetapi pada saat itu, Raja Jiao memiliki ekspresi yang ganas dan sangat kesakitan. Rasa sakit yang parah membuatnya sama sekali tidak bisa tenang dan dengan panik berjuang di laut. Dengan perjuangan gila Jiao Wang, ombak besar bergulung. Dia menjerit sedih di mulutnya dan meraung, "Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Sampah sialan, kau berani menyerangku, aku ingin kau mati." Pada saat berikutnya, Jiao Wang tiba-tiba berbalik dan menatap suling, yang hanya seukuran kacang. Bagian bawah ular itu hancur oleh tinju suling, berdarah dan terluka parah. Semua ini karena serangan diam-diam suling. "Kau mati." Raja Jiao menatap suling dengan marah. Mata tajam dan kejam muncul di pupil ular besar itu. Napas besar keluar dari mulutnya. Dia mengikutinya dari dekat. Hanya mendengarkan suara keras, "Bang," ada kolom air yang kuat melesat ke arah suling. "Jika kau ingin membunuhku, kau tidak memenuhi syarat." Meskipun dia terluka parah, suling baru saja meminum obat harta karun itu. Sekarang kekuatannya sedikit pulih. Dia sedikit mengernyit dan menatap Jiao Wang. Ketika dia melihat gelombang bergelombang keluar dari mulut Jiao Wang, tangan kanannya tiba-tiba bergetar, dan pedang panjang yang tajam muncul di telapak tangannya. "Satu pedang saja sudah cukup untuk membunuhmu." Mata suling tajam dan berkata dengan acuh tak acuh. Namun, saat suling keluar dari pedang, dada Su Ling hanya mendengar suara dentuman keras. Saat itu, wajah suling tiba-tiba berubah dan darah menyembur dari mulutnya. Wajah suling memucat sesaat, tetapi saat itu, kolom air yang dimuntahkan dari mulut Jiao Wang mengenai tubuh suling. Boom! Kolom air menghantam tubuh suling dan mengenai suling jauh di bawah laut. "Sialan, jika kamu tidak menyerang dari belakang tadi, bagaimana mungkin aku terluka parah?" Raja Jiao meraung bahwa bagian bawah ularnya dihancurkan oleh suling. Kecuali dia menggunakan obat suci, pasti sulit untuk pulih dari cedera serius seperti itu. Oleh karena itu, Raja Jiao membenci suling. Melihat suling terhantam langsung ke dasar laut dan menimbulkan banyak lumpur di laut, Raja Jiao hampir dapat menyimpulkan bahwa suling sama sekali bukan musuhnya. "Mati!" teriak Raja Jiao dengan marah. Kemudian, tubuh Raja Jiao meledak, dan seluruh tubuhnya menyerang langsung ke kedalaman laut, mencoba menangkap suling, dan kemudian membunuhnya sendiri. Tapi, ketika Jiao Wang tenggelam ke dasar laut, dia tiba-tiba menemukan bahwa suling telah lama menghilang. "Sialan, apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri dari tanganku dengan mengganggu penglihatanmu dengan lumpur? Ini fantastis dan konyol. Ini lihai, dunia bawah laut, bukan dunia manusiamu. Kamu tidak dapat melarikan diri dari telapak tanganku hidup-hidup." Jiao Wang sangat marah. Dia yakin bahwa dia dapat membunuh suling. Alasan mengapa bagian bawah tubuhnya akan hancur adalah karena suling melakukan serangan diam-diam di belakangnya. "Raja Hiu, kontradiksi antara kamu dan aku akan dihitung lain hari. Bagaimana kalau menangkap bocah itu bersama-sama?" Raja Jiao mengerutkan kening dan menatap Raja Hiu yang kebingungan dan bertanya. Raja Hiu menjawab ketika dia terbunuh. Raja Jiao akan terluka parah. Itu hanya karena suling menyerang di belakangnya. Jika itu adalah pertempuran frontal, suling sama sekali tidak akan menjadi musuh Raja Jiao. Memikirkan hal ini dalam hatinya, Raja Hiu tampak sangat bermartabat dan berkata dengan serius, "Baiklah. Namun, saya ingin 70% dari hartanya dan Anda mengambil 30%. Jika tidak, tidak perlu bicara." Meskipun dia tidak mau, Jiao Wang tahu bahwa jika Raja Hiu tidak ingin menghentikan perang dengannya, Raja Hiu dapat memanfaatkan situasi untuk memukulnya dengan keras. Sekarang, Raja Hiu bersedia bergandengan tangan dengannya untuk menangkap suling, yang tidak ada duanya. Raja Jiao tahu ini dan hanya bisa berkata, "Baiklah." Pada saat ini, kebencian Raja Jiao terhadap suling mencapai ekstrim. Dia ingin menguliti suling dan menarik urat daging suling, sehingga hidup suling lebih baik daripada kematian. Jika bukan karena serangan diam-diam suling di belakangnya, selama Raja Jiao mengalahkan Raja Hiu, dia bisa mendapatkan semua harta karun suling. Namun sekarang dia hanya bisa mendapatkan 30%, dan dia terluka parah. Harga di antara mereka tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dia harus menguliti suling hidup-hidup sebelum dia bisa meredakan kebenciannya. "Hehe, Raja Jiao,
kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika orang ini memiliki kemampuan surga, dia tidak bisa lolos darimu dan aku. Selanjutnya, menangkapnya hanyalah permainan kucing dan tikus. Sebaiknya kamu santai saja. Raja Hiu tersenyum beberapa kali. Dia tahu bahwa Raja Jiao sangat tidak yakin. Bagaimanapun, dia terluka parah oleh prajurit manusia, dan separuh tubuhnya hilang. Berapa banyak obat berharga yang harus dia konsumsi untuk mengolah dirinya sendiri. Ayo pergi. Perkataan Raja Hiu itu tentu saja merupakan ejekan yang tidak kenal ampun bagi Raja Jiao, yang membuat Raja Jiao semakin membenci Suling. Ia bahkan bersumpah akan menebas Suling ribuan kali agar hidupnya lebih buruk daripada kematian. Memanfaatkan lumpur yang terangkat dari dasar laut, Suling lolos dari pemboman Raja Jiao. Saat ini, hatinya terasa sakit. Khususnya, lubang darah yang ditusuk oleh Zhao Li dengan pedang panjang perak mengeluarkan darah hitam. Sialan, kau menaruh racun pada pedang perak itu. Sekilas, Suling tahu bahwa ia pasti telah diracuni. Baru saja, ia menghancurkan tubuh bagian bawah Raja Jiao dengan tinjunya, yang setara dengan menggunakan banyak ki misterius, yang secara langsung menyebabkan darah beracun Suling menyerang jantung. Klan Zhao, aku akan menghancurkannya. Mata Suling tajam, wajahnya pucat, tubuhnya terluka, dan sekarang ia telah diracuni. Raja Jiao dan Raja Hiu harus mengejarnya dari belakang. Ini tidak diragukan lagi merupakan situasi putus asa dalam situasi putus asa, dan sulit untuk melihat secercah vitalitas. Mengandalkan satu-satunya kekuatan di tubuhnya, Suling berenang di laut dalam. Dia sangat cepat. Begitu dia kehabisan tenaga, dia mengeluarkan obat berharganya. Hewan laut sangat sensitif terhadap bau. Aku harus menghilangkan bau darah di tempatku berada. Mata Suling tiba-tiba tenggelam. Dengan persepsi yang kuat, dia tahu bahwa ular piton dan hiu masih mengikutinya dari dekat. Untuk saling menyingkirkan dengan cepat, selain kecepatan yang sangat cepat, perlu untuk menutupi napas tubuh dan bau darah yang disebabkan oleh cedera. Jika Anda adalah orang biasa, mungkin sulit untuk melakukannya dalam kasus cedera serius ini, tetapi kendali kekuatan Suling sangat ekstrim, dan mudah untuk menahan napasnya sendiri. Adapun bau darah yang tertinggal di tubuhnya, Suling juga secara paksa menyebarkannya. Bau darah dikirim ke segala arah oleh Suling Zhen. Dengan cara ini, Raja Jiao dan Raja Hiu dapat membingungkan rute ketika mereka mengejarnya. Setelah semua ini, Suling berani menghela napas lega dan berenang maju dengan putus asa. Waktu berlalu dari menit ke detik. Entah sudah berapa lama, Suling akhirnya merasa lelah dan pandangannya berangsur-angsur kabur hingga sebuah kota muncul di hadapannya. Ia pun tak sadarkan diri lagi, ketika dia terbangun lagi, pandangan Suling sedikit kabur. Dia menepuk kepalanya dengan tangannya dan memaksanya untuk bangun. Tempat apa ini? Suling bertanya-tanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah mutiara malam yang besar, seukuran kepalan tangan, memancarkan cahaya putih yang kaya dan menarik. Kemudian, melihat sekeliling, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa batu kristal yang bertatahkan di dinding sekitarnya memancarkan kecemerlangan biru muda. Melihat lingkungan sekitarnya, Suling merasa sedikit bingung. Terlalu aneh di sini. Sekelilingnya dihiasi dengan hiasan merah muda, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa ini adalah tempat tinggal wanita. Suling samar-samar ingat bahwa dia sedang koma. Mengapa Anda muncul di sini tanpa alasan saat ini? Ada banyak kebingungan di hatinya, tetapi Suling tertegun. Saat ini, dia paling khawatir tentang racun di tubuhnya. Keluarga Zhao, tercela dan tidak tahu malu, sebenarnya menggunakan racun yang sangat tinggi. Racun di tubuhku belum dikeluarkan sampai sekarang. Suling menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa luka di dadanya. Potongan daging dan darah itu telah lama berubah menjadi hitam pekat. Aku ingin keluar dari sini dan mencari penawarnya. Mata Suling tiba-tiba tenggelam. Dia tahu betul bahwa sekarang dia berada di daerah laut dalam lihai. Jika dia ingin menemukan penawarnya, dia harus segera kembali ke dunia prajurit manusia. Suling terlalu asing bagi dunia bawah laut. Ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan dunia yang begitu indah. Suling Qiang menahan rasa sakit yang hebat dan dengan enggan bangkit dari tempat tidurnya. Wajahnya jelek dan bahkan ganas. Dia berdiri dari tempat tidur. Tetapi saat itu, seorang wanita cantik, mengenakan rok benang panjang yang indah, berjalan masuk dari luar kamar. Mengapa? Bangun saja dan pergi. Wanita itu berjalan perlahan ke Suling dan menatap wajahnya yang pucat.
Dia tidak bisa menahan tawa dan bertanya. Su Ling menatap wanita di depannya. Meskipun dia telah melihat banyak wanita cantik di dunia prajurit manusia, sangat jarang melihat wanita yang tak tertandingi di depannya. Pemimpin wanita itu mengenakan rok kasa panjang dan indah. Postur tubuhnya yang anggun terlihat samar-samar. Fitur wajahnya yang halus seperti batu giok yang diukir oleh sihir. Kulitnya putih dan bisa hancur oleh peluru yang ditembakkan. Tidak ada kerutan sama sekali. Wanita cantik seperti itu benar-benar langka. Untuk sesaat, Su Ling menatap lurus. Sampai wanita itu terbatuk, sedikit mengernyit, dan berkata dengan suara yang kental, berani menatap sang putri secara langsung lagi, dan hati-hati sang putri akan mencungkil matamu. Mendengar ini, Su Ling tiba-tiba terbangun. Wanita di depannya benar-benar marah. Jika dia tidak diracuni oleh Su Ling, dia pasti tidak bermoral. Anak kecil kentut di depannya tidak akan begitu saja tertangkap dan diganggu sesuka hatinya. Tapi sekarang, Su Ling tidak berani bersikap sombong. Bagaimanapun, dia sekarang berada di tangan orang lain. Tubuhnya sangat beracun, yang membuatnya mudah takut menggunakan Xuan Qi, yang membuat Su Ling hanya bisa dibantai. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Su Ling juga menganalisis situasi di depannya. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Apakah kamu seorang putri? Bukankah ini dunia bawah laut? Dari mana kerajaan itu? Bagaimana kamu bisa menjadi seorang putri?" Ini adalah kerajaan Karang. Aku adalah putri dari Raja Karang. Tentu saja, aku adalah seorang putri. Tapi itu kamu. Dari mana kamu berasal? Bagaimana kamu bisa terluka parah seperti itu? Selain itu, aku diracuni. Wanita cantik itu tiba-tiba mendengus dingin, menatap Su Ling dengan marah dan bertanya. "Namaku Su Ling. Aku seorang pejuang manusia. Aku dikejar dan dibunuh di wilayah Laut Lihai. Baru saat itulah aku melarikan diri ke sini." Su Ling tersenyum pahit. Wanita di depannya itu sederhana, tetapi dia terlalu marah dan tidak membersihkan diri. "Su Ling," wanita cantik itu tercengang. "Apa, pernahkah kau mendengarnya?" Su Ling sedikit mengernyit dan berkata dalam hatinya, dia adalah jenius seni bela diri pertama di tingkat bawah. Apakah reputasinya menyebar ke dunia bawah laut di kedalaman Lihai? Tidak pernah mendengarnya. Hampir tanpa berpikir, wanita cantik itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sederhana. "Kau belum pernah mendengarnya. Mengapa kau terkejut?" Su Ling terdiam. "Hehe, aku tidak bisa tidak bekerja sama denganmu tadi karena kau begitu serius." Wanita cantik itu tersenyum beberapa kali dan berkata dengan tenang, "Nama putriku adalah Linglong. Kau bisa memanggilku Putri Linglong." "Ya," Su Ling mengangguk dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Putri Linglong yang terkasih, siapa yang menyelamatkanku?" "Omong kosong, tentu saja Putri Ben." Mata Putri Linglong tiba-tiba tenggelam. Dia mendengus dingin dan berkata dengan serius, "Jika sang putri tidak menyegel bubuk pembunuh abadi di tubuhmu dengan es dingin selama 10.000 tahun, aku khawatir kamu akan mati." Hah, mendengar ini, Su Ling tanpa sadar melepaskan kekuatan jiwanya, yang menyadari bahwa memang ada sepotong es dingin yang memancarkan kabut putih di dadanya. Es dingin itu akan membekukan racun hitam pekat itu. Jika tidak, racun itu akan menyebar ke seluruh tubuh Su Ling, dan Su Ling akan mati. "Aku tidak menyangka bahwa prajurit yang mengejarmu akan menggunakan bubuk siksian. Bubuk itu digunakan untuk menghadapi yang terkuat selama perang dewa dan iblis kuno. Sungguh sia-sia berurusan denganmu. Namun, bubuk siksian ini sedikit tidak murni. Racunnya hanya 1/5 dari bubuk siksian asli, kalau tidak, kau pasti sudah mati." Mata indah Putri Linglong memancarkan beberapa warna aneh, menatap Su Ling dengan sangat serius, dan berkata, "Aku benar-benar tidak mengerti bahwa kau, seorang seniman bela diri di tahap awal Zhensheng, akan dikejar dan dibunuh oleh orang-orang, dan bahkan menggunakan racun seperti itu. Apakah sulit untuk membunuhmu? Atau apakah seniman bela diri di dunia manusia memiliki kekuatan yang buruk? Bukan karena mereka buruk, tetapi karena aku terlalu kuat." Mata Su Ling menyala dan menjawab dengan sangat serius. Sebenarnya, Su Ling melihat melalui kultivasi alam Putri Linglong sekilas. Dia tidak lebih dari seorang pria kuat tingkat tinggi di alam dewa sejati. Tingkat kekuatan ini sangat rentan di mata Su Ling saat berada di puncak. Namun, Putri Linglong benar-benar mengejutkan Su Ling dengan satu hal, yaitu, ketika Su Ling secara paksa menekan momentum internalnya, dia masih dapat mendeteksi alam Su Ling dan mencapai alam dewa sejati. Meskipun tidak terlalu akurat,
itu sudah sangat dekat. Bagaimanapun, Su Ling adalah orang kuat di alam dewa, tetapi sekarang dia menekan alam di alam tertinggi. Ya, Putri Linglong baru menyadari bahwa alam Su Ling telah mencapai alam dewa sejati ketika Su Ling dapat menekan alam di alam tertinggi. Memikirkan hal ini, Su Ling mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Tetapi pada saat ini, Putri Linglong menamparnya dan langsung memukul kepala Su Ling. Namun, Putri Linglong tidak memiliki banyak kekuatan. Itu seperti lelucon. Dia hanya dengan sengaja memberi Su Ling pelajaran. Anak laki-laki, jangan berdebat dengan Putri. Putri menyegel racun di tubuhmu dengan es gelap selama 10.000 tahun. Itu bukan untuk kamu sombongkan. Putri Linglong mendengus dingin dan memarahi. Ekspresi marah itu seakan memberitahu Su Ling bahwa meskipun aku baru saja memukulmu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Apakah kau terlalu kuat? Kau sangat kuat. Jika kau benar-benar kuat, bagaimana kau bisa direndahkan di sini? Kau sangat beracun dan terluka parah. Su Ling ditampar tanpa alasan. Bahkan jika kekuatannya berada di puncak, dia tidak akan mau melawan Putri Linglong. Bagaimanapun, Su Ling masih memiliki kualitas mencintai dan menyayangi batu giok, terutama untuk orang-orang secantik dan sebaik Putri Linglong. Kecantikan adalah kuncinya, tentu saja, kebaikan juga sangat penting. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku ingin uang, tidak ada uang, tidak ada apa-apa. Kata Su Ling cepat, apa yang kau bicarakan? Aku seorang putri dari kerajaan Karang. Apa gunanya uangmu? Putri Linglong mencibirkan mulutnya dan sedikit marah. Dia benar-benar marah pada pria bodoh Su Ling dan memarahinya. Apa yang kau inginkan? Su Ling terkejut dan berkata dengan rasa ingin tahu. Aku menginginkan orang-orangmu. Putri Linglong berkata tanpa berkedip, ya, aku ingin kau menikah denganku. Selama kau menikah denganku, aku dapat menemukan cara untuk membantumu melenyapkan bubuk pembunuh abadi di tubuhmu sepenuhnya. Sekarang es hitam 10.000 tahun di tubuhmu hanya dapat bertahan selama 7 hari. Setelah 7 hari, jika tidak ada cara untuk menyelamatkan, kau akan mati. Mengerti? Apa metode penyelamatannya? Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Dia tahu bahwa racun di tubuhnya dibekukan oleh es dingin. Begitu es dingin mencair, dia akan tetap mati. Su Ling pada dasarnya melepaskan metode pemurnian ramuan dan detoksifikasi setelah mengetahui bahwa racun parah di tubuhnya adalah bubuk Xiaxian. Itu karena itu adalah bubuk pembunuh abadi. Itu dimasukkan ke dalam perang Dewa Iblis kuno. Itu adalah racun teratas. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Zhao bahkan bisa mendapatkan racun ini untuk membunuhnya. Benar-benar melelahkan. Kau harus berjanji untuk menikah denganku sebelum aku bisa memberitahumu. Putri Linglong menatap Su Ling dan berkata dengan sangat serius. Putri, berhentilah bercanda, oke. Kita baru pertama kali bertemu. Kau tidak mengenalku, dan aku juga tidak mengenalmu. Apa yang kau pikirkan saat kau mengizinkanku menikahimu sekarang? Hal-hal yang emosional membutuhkan cintamu dan keinginanku, dan harus didasarkan pada saling pengertian. Kita bahkan tidak punya perasaan. Mengapa aku harus menikahimu? Su Ling terdiam beberapa saat. Dia benar-benar kesal dengan putri kekanak-kanakan di depannya dan berkata, bagaimana denganmu? Jangan mengolok-olokku, ya. Jadilah putri yang lebih unggul. Jika kau bisa melakukannya dengan baik, beritahu aku metode penyelamatan. Jika kau tidak mau memberitahuku, beri aku kebebasan. Aku harus keluar dan mencari penawarnya. Temanku masih menungguku. Setelah mengatakan ini, Su Ling menatap Putri Linglong. Melihat yang terakhir dengan wajah kosong dan diam, Su Ling langsung berjalan keluar dari ruangan. Tapi, sebelum Su Ling berjalan keluar beberapa meter jauhnya, tangan kanan Putri Linglong tiba-tiba bergetar, dan benang es panjang terlepas dari borgolnya dan langsung mengikat Su Ling. Beraninya kau pergi dari sini tanpa izin dari Putri Ben? Tanya Putri Linglong. Aku tidak akan menikahimu. Su Ling berbalik, tampak sangat serius, menatap Putri Linglong dengan sangat serius, dan berkata, jika kau memiliki kesulitan, aku dapat membantumu, tetapi tidak mungkin bagiku untuk menikahimu. Haha, mendengar apa yang dikatakan Su Ling, Putri Linglong tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir, kau adalah seorang pria seni bela diri dewa sejati yang kecil. Sekarang kau masih terluka parah dan sangat beracun. Di mana kau bisa dengan percaya diri mengatakan kata-kata seperti itu untuk membantuku? Petik 2. Jika kau tidak memberitahuku apa masalahmu, bagaimana kau tahu aku tak bisa menolongmu? Su Ling sedikit mengernyit.
Dia tahu bahwa Putri Linglong pasti telah meminta sesuatu. Itulah sebabnya dia ingin menikahinya. Aku khawatir dia ingin menggunakannya sebagai senjata. Hei, bahkan jika aku memberitahumu, apa yang bisa kulakukan? Putri Linglong tiba-tiba menjabat tangan kanannya dan mengambil kembali benang es yang diikatkan pada suling. Dia mendesah, di dunia bawah laut lihai, ada 4 raja dan wilayah kekuasaan yang kuat. Selain ayahku, Raja Karang, ada Raja Hiu, Raja Jiao, dan Raja Paus. Keempat raja itu menjaga seluruh lihai dan menempati tanah mereka sendiri sebagai raja. Tetapi sekarang, untuk mengkonsolidasikan kekuatan kerajaan Karang, ayahku ingin aku menikahi putra Raja Hiu. Aku tidak ingin menikahi pria gila itu. Dia terlalu kejam. Raja Hiu dan Raja Jiao. Suling tiba-tiba terkejut, mengeluh tentang hal itu, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam. Setelah sekian lama, kamu takut pada 2 kutu kayu itu. Apa itu kutu kayu? Putri Linglong bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan itu intinya, Suling berkata tanpa berkata apa-apa, dan bertanya, aku bertanya padamu, bukankah selama aku telah membereskan 2 kutu kayu Raja Hiu dan Jiao Wang, dan kau bersedia memberitahuku cara membunuh peri itu? Petik 2. Olehmu, di awal dunia dewa sejati, kau masih ingin menyingkirkan Raja Hiu dan Raja Jiao. Jangan liar, selama kau menikah denganku, ayahku tidak akan memaksaku untuk menikahi putra Raja Hiu. Ini adalah cara terbaik. Putri Linglong tidak dapat menahan tawa. Tentu saja, dia tidak membenci Suling. Di usianya, dia dapat mencapai tahap awal negara Shenzhen dan dikejar dan dibunuh oleh begitu banyak seniman bela diri. Ini adalah salah satu alasan mengapa Putri Linglong bersedia menyelamatkan Suling. Lagi pula, jika itu sia-sia, itu tidak layak diselamatkan. Aku akan bertanya padamu apakah aku dapat menyingkirkan kedua orang itu sehingga aku tidak dapat menikahimu dan mengetahui cara untuk menyingkirkan bubuk pembunuh abadi. Suling terlalu malas untuk bicara omong kosong dan bertanya dengan serius. Ya, Putri Linglong mengangguk berat dan menjawab dengan serius, jika kau benar-benar dapat membunuh Raja Hiu dan Raja Jiao, maka aku tidak perlu menikahi putra Raja Hiu. Aku yakin aku akan memberitahumu cara untuk menghancurkan bubuk pembunuh abadi. Namun, kau harus mengerti bahwa dengan kekuatanmu, mustahil untuk membunuh Raja Hiu dan Raja Jiao. Mereka adalah kekuatan teratas di dunia bawah laut. Bahkan prajurit teratas manusiamu mungkin bukan lawan mereka. Namun, ketika Putri Linglong mengatakan kata-kata ini, Suling langsung berjalan keluar ruangan, dan bergumam di mulutnya, dia benar-benar orang yang banyak bicara. Dengan begitu banyak waktu untuk berbicara, aku sudah mengambil 2 otak kutu kayu milik Raja Hiu dan Jiao Wang. Melihat Suling yang marah berjalan keluar, Putri Linglong tertegun, tetapi saat berikutnya, dia langsung bereaksi dan berseru, apa yang kamu lakukan? Omong kosong, tentu saja aku akan membunuh Raja Hiu dan Raja Jiao. Buang-buang waktu berbicara denganmu. Aku telah membunuh mereka dengan begitu banyak waktu. Suling tiba-tiba berhenti, berbalik, menatap Putri Linglong dalam-dalam dan menjawab. Apakah kamu gila? Andalkan saja kekuatanmu, menemukan mereka berarti mati. Putri Linglong tiba-tiba menunjukkan ekspresi tak berdaya. Suling benar-benar sombong. Kekuatan seni bela dirinya tidak terlalu bagus, tetapi dia suka berpura-pura. Itu konyol. Baik Raja Hiu maupun Raja Jiao adalah dewa sejati tingkat tinggi. Bahkan mereka telah mencapai 9 puncak dewa sejati, yang hanya selangkah lagi untuk melangkah ke dewa surgawi. Dengan suling yang kecil, dia membuka mulutnya dan menutup mulutnya untuk membunuh Raja Hiu dan Raja Jiao. Ini tidak diragukan lagi bercanda dan lucu. Saya khawatir Suling, karakter kecil yang rendah hati seperti Suling, sangat agresif sekarang. Jika dia bertemu dengan Raja Hiu dan Raja Jiao, dia mungkin bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengangkat kepalanya. Meskipun Putri Linglong selalu hidup di dunia bawah laut, dia masih memiliki pemahaman tertentu tentang kelemahan dan kepengecutan prajurit manusia. Kebanyakan prajurit manusia rendah hati, lemah, penurut, dan tidak memiliki keberanian untuk menantang yang kuat. Secara umum, prajurit manusia takut mati. Suling, meskipun dia terlihat jantan saat ini, akan benar-benar menunggu sampai Raja Hiu dan Raja Jiao muncul. Dia tidak tahu celah mana yang harus dia sembunyikan dan tidak berani keluar. Pengecut, pada saat ini, meskipun Suling belum melakukan apapun, di mata Putri Linglong,
Suling telah dipaku dengan kuat pada kolom rasa malu pengecut. Putri Linglong menatap Suling, menggelengkan kepalanya, tersenyum tak berdaya dan berkata, "Ayo pergi. Kamu tidak ingin menemukan Raja Hiu dan Raja Jiao. Hari ini, Raja Hiu akan datang ke kerajaan Karang untuk melamar ayahku. Jika kamu ingin tahu cara menghancurkan bubuk pembunuh abadi di tubuhmu, silakan ikuti aku untuk mengunjungi ayahku." Raja Hiu datang. Baguslah, aku akan mencarinya lagi. Suling tersenyum dan berkata langsung, "Apa kau tidak mengerti? Aku bilang, jangan cari masalah dan jangan mati. Kau, ikut aku menemui ayahmu dan katakan kau ingin menikah denganku." Mata Putri Linglong tiba-tiba tenggelam. Tatapannya menjadi sangat tajam. Dia menatap Suling dengan sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam. Suling tidak berdaya dan tahu bahwa dia tidak dapat mengubah ide di hati Putri Linglong. Tidak diragukan lagi bahwa Putri Linglong telah memutuskan dari lubuk hatinya bahwa dia sama sekali bukan musuh Raja Hiu dan Raja Jiao. Namun, wajar saja bagi Putri Linglong untuk memiliki pemahaman ini. Bagaimanapun, Suling terluka parah dan menunjukkan kekuatan di tahap awal Zhen Senjing. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Raja Hiu dan Raja Jiao? Demi menjadi gadis cantik, aku akan memaafkan ketidaktahuanmu. Suling mendengus dingin dan bergumam. Kemudian, Suling mengikuti Putri Linglong untuk menemui Raja Kerajaan Karang.